klien. Itu kita melakukan persiapan tempat dan alat. Nah, yang pertama tempat pemeriksaan. Nah, tempat pemeriksaannya ini diusahakan harus aman, nyaman, bersih, dan tenang. Nah, yang kedua mempersiapkan alat. Yang pertama kita siapkan lembar balik, terus pantun tenis, ini sebagai pantun tenis, lalu ada kondom, dan ini sebagai leaflet. Itu kita menjelaskan pengertian kondom kepada ibu. Nah, jadi ibu, kondom itu adalah alat kontrasepsi yang terbuat dari latex. Itu kita menjelaskan pengertian kondom. Nah, jadi pengertian kondom ini adalah alat kontrasepsi yang terbuat dari bahan latex berbentuk tabung tidak tembus cairan, di mana salah satu ujungnya ini tertutup rapat dan dilengkapi kantung untuk menampung sperma. Nah, setelah itu kita menjelaskan cara kerja kondom. Nah, jadi ibu, cara kerja kondom ini dia itu mencegah pertemuan sperma dan sel telur pada waktu bersenggama. Nah, setelah itu kita menjelaskan indikasi dan kontraindikasi penggunaan kondom. Nah, ibu, jadi di sini ada indikasi dan kontraindikasi penggunaan kondom. Nah, indikasinya itu yang pertama, apabila ibu lupa meminum pil dalam jangka waktu lebih dari 36 jam. Nah, terus ada juga apabila diduga ada penyakit kelamin sementara menunggu diagnosa yang pasti. Nah, yang ketiga, dalam keadaan darurat bila tidak ada kontrasepsi yang tersedia atau yang dipakai. Nah, terus yang keempat, sebagai cara yang dipilih oleh pasangan-pasangan tertentu. Misalnya yang nggak mau punya anak, nggak mau minum pil KB, atau nggak mau masang IUD atau implan, jadi bisa pakai kondom. Antara indikasinya itu, yang pertama, tidak dapat digunakan pada pasangan yang memiliki masalah ereksi atau gagal mempertahankan ereksi. Yang kedua, alergi terhadap bahan dasar kondom atau alergi terhadap latex, lumas, spermisida. Itu kita menjelaskan keuntungan dan kerugian kontrasepsi kondom. Yang pertama keuntungannya. Nah, keuntungan dari kontrasepsi kondom ini adalah murah dan dapat dibeli secara umum. Yang kedua, ketika ingin membeli kondom, kita tidak perlu minta resep dokter atau pemeriksaan kesehatan khusus. Nah, terus kondom ini tidak mengganggu produksi ASI. Terus kekurangan kondom ini dianggap merepotkan, terus dianggap menghambat kenikmatan selama berhubungan karena kehilangan sensitivitas. Nah, kadang-kadang juga dapat terdorong seluruhnya masuk ke dalam vagina, dan juga kondom ini harus selalu tersedia setiap kali kita ingin berhubungan seksual. Jadi itu keuntungan dan kerugiannya, ibu. Jelaskan efek samping pada kondom. Nah, jadi ibu, efek samping dari kondom ini sejumlah kecil kasus terdapat penularan reaksi alergi terhadap kondom karet. Kita mensimulasikan kepada ibu cara pemakaian kontrasepsi kondom ini. Memasang kondom, kita harus pastikan penis dalam keadaan ereksi. Setelah itu, sobek sisi kemasan pembungkus kondom. Nah, pastikan kita merobeknya dengan hati-hati. Kalau tidak, kondom akan ikut
robek. Lalu kita remas bagian ujung kondom seperti ini. Ini tujuannya agar udara tidak masuk, karena kalau udara masuk kondom akan lebih cepat robek. Lalu kita gunakan tangan ini untuk membuka kondom. Seperti ini. Seperti ini. Sudah. Nah, setelah itu saat ejakulasi kita langsung melepasnya. Tarik penis saat ereksi dengan menahan kondom tetap terpasang dengan mantap. Lalu kondom, misalnya ini terisi sperma, kondom diikat seperti ini dan kita buang. Nah, jadi kondom ini bersifat sekali pakai, jadi setiap mau berhubungan kita harus punya kondom ini. Nah, pastikan setelah diikat seperti ini terus digunting-gunting agar tidak didaur ulang. Kita memberi kesempatan kepada klien untuk bertanya. Nah, jadi ibu, setelah saya mensimulasikan pemasangan kondom, apakah ibu ada pertanyaan atau tidak? Baik ibu, apakah ibu bisa mencontohkan cara pemasangan kondom yang sudah saya beri simulasi? Baik ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf jika saya ada salah kata atau perilaku, saya juga mohon maaf. Ya, terima kasih ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.